Aku mau menjelaskan sesuatu dulu. Banyak orang yang mencari channelku, terus bingung kenapa aku buat video dalam bahasa Inggris. Itu karena aku punya 2 channel, Jenny Animation dan Jenny Animation Indonesia. Masing-masing dalam 2 bahasa yang berbeda. Jadi, kalau kalian mau konten bahasa Indo, datang ke Jenny Animation Indonesia, ya? Aku memisahkan 2 channel supaya orang lokal dengan orang luar nggak bingung. Tapi kalau kalian pikir aku sebaiknya menggabung semua video jadi 1 channel, tolong beritahu saya di komen ya. Hey nak, jangan main HP terus dong. Kalau kamu menatap layar terus-terusan, kamu nggak akan bisa melihat hal-hal yang baru. Seperti lembaran uang 10.000 yang dari tadi ada di dekat kakimu, atau ayam berkaki 4 yang ada di sebelah sana. Kamu bisa melewatkan banyak penemuan baru di dunia ini. Sejarah manusia itu selalu diwarnai dengan penemuan, ya kan? Kalau kita bicara penemuan, yang terpikirkan itu kan biasanya Thomas Alva Edison menemukan listrik, atau Wright bersaudara menemukan pesawat. Tapi ada yang penasaran gak sih tentang kehidupan awal-awal manusia? Kayak gimana caranya manusia pertama kali masak makanan? Gimana caranya manusia purba yang selalu makan daging mentah tiba-tiba tahu kalau makanan yang dipanaskan pakai api itu lebih sehat? Aku sempat lakukan penelitian ilmiah yang sangat mendalam, alias cari di Google mengenai masalah ini, dan ternyata banyak ahli sejarah yang belum pasti tentang kapan pertama kali manusia bisa membuat api secara aktif, gak cuma mengandalkan petir, atau kapan pertama kali manusia memasak makanan. Yang aku bayangkan sih kayak gini. Anggap aja manusia purba ini namanya Joe. Dia hidup seperti manusia purba lainnya. Tinggal di gua, makan tanaman liar, berburu, dan lain sebagainya. Suatu pagi, tiba-tiba ada kebakaran hutan di dekat Joe. Entah dari petir, atau ada penguasa api menyerang. Terus ada hewan, misalnya rusa dari jenis yang sudah lama punah, yang mati terbakar. Tapi terbakarnya itu yang tepat. Gak mentah tapi juga gak hangus. Joe pergi menemukan rusa mati itu dan dia mencium baunya. Ini kok kayaknya enak ya? Lalu Joe mengeluarkan pisau batunya dan mencicipi rusa itu dan langsung Eureka! Ini lebih enak dan lebih empuk daripada daging mentah. Dan sejak saat itu, Joe selalu memasak hewan yang dia dapat. Entah dia tahu bagaimana membuat api atau dia harus menunggu ada hutan yang terbakar baru dia bisa makan daging. Orang purba lain belajar dari Joe dan mereka pun ikut memasak daging dengan api. Sedangkan orang-orang yang malas dan tetap makan daging mentah, mereka mati karena seleksi alam. Jadi kalau si Joe nggak pernah menemukan rusa itu atau terbakar sampai gosong, mungkin sekarang kita masih makan daging mentah yang keras dan berdarah-darah nggak sih? Makasih ya Joe. Hal kedua yang aku penasaran, bagaimana caranya orang pertama kali makan cabai? Aku pernah dengar kalau manusia itu satu-satunya makhluk di bumi yang dengan sengaja mengonsumsi makanan pedas. Soalnya cabai itu kan pedas dan baunya tajam. Jadi hampir semua hewan itu nggak suka, kecuali manusia. Kalau hewan lain makan pedas, langsung trauma dan gak mau menyentuh cabai lagi. Tapi ada paling gak satu manusia yang kayaknya suka makan pedas, entah alasannya apa. Jadi aku gak habis pikir, siapa yang pertama kali punya keberanian untuk memakan benda dengan rasa membakar di dalam mulut ini? Salah satu alasannya mungkin orang ini sedang berada di tempat dingin, jadi makanan pedas membuat dia hangat. Atau dia ketagihan dengan sensasi terbakar di dalam mulut, air mata dan keringat mengalir deras. Kayak orang-orang zaman sekarang yang suka makan pedas. Aku gak ngerti kenapa, soalnya aku enggak suka makan pedas. Bagaimana dengan orang yang pertama kali menemukan madu? Kalian pernah lihat kan gimana seramnya lebah itu? Siapapun yang mendekat sedikit aja ke sarang lebah, mampuslah dia. Antara ada lebah yang gak keberatan madunya diambil sama manusia, atau kebal dengan sengatan lebah, atau dia mengorbankan diri supaya teman-temannya bisa menikmati madu yang manis. Kenapa dari tadi bicarakan soal makanan? Lagi lapar ya? Enggak. Mungkin? Ya, aku memang senang dengan penemuan hal-hal yang baru.
Sesekali aku ingin sih menemukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Misalnya spesies hewan yang baru yang belum pernah dicatat, atau mengawinkan dua tanaman yang berbeda dan menghasilkan jenis buah yang baru. Ya, aku memang lagi lapar pas membuat ini. Seperti yang kita tahu, dunia ini sedang dalam keadaan krisis karena penyakit COVID-19. Yang saya mau bilang kepada kalian yang menonton ini, terima kasih banyak ya. Tetap waspada, tapi jangan panik yang berlebihan ya. Jaga kebersihan dan juga hindari kerumunan. Mungkin bagi beberapa orang yang tinggal di rumah terlalu banyak, rasanya bosan. Tapi bertahanlah ya, demi kebaikan bersama.